Kemudian bagaimana penilaian para ahli hadis, apakah dia itu sikot, sabat, ataukah kazab dan sebagainya, kita lihat lewat aplikasi Jawami'ul Kalim. Nah, dengan adanya demikian ini, nah aplikasinya pun juga dalam bentuk bahasa Arab dan tulisan Arab. Tentu saja kita perlu memperdalam bahasa Arab sehingga bisa membacanya dan bisa memahaminya. Untuk itu, setelah kita bisa paham, kita bisa meneliti lebih jauh dari suatu hadis, dua hadis yang hadis sama-sama sahih, namun secara sanad sama-sama sahih, namun isinya berlawanan. Lalu yang kemarin juga saya contohkan hadis tentang puasa di bulan Dzulhijjah. Itu ada disebutkan Nabi puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Namun ada hadis yang lain bahwa Nabi puasanya hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada juga riwayat lain bahwa Rasulullah yang puasa tanggal 9 itu adalah di bulan Muharram. Itu pun baru beliau cita-citakan. Karena beliau puasanya biasanya puasa Asyura di tanggal 10, kemudian tanggal 9 itu baru beliau cita-citakan. Nah, dengan demikian kita betul-betul perlu meneliti bukan hanya sekedar satu hadis, namun beberapa hadis yang terkait juga yang bersangkutan. Ada lagi satu hal yang kita perlu mempelajarinya. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah itu puasa 3 hari setiap bulan itu beliau tidak peduli tanggal berapa saja. Namun di hadis yang satunya lagi ada bahwa Aisyah meriwayatkan apabila kamu ingin puasa 3 hari di setiap bulan, maka puasalah di tanggal 13, 14, dan 15. Nah ini memahaminya bagaimana? Itulah yang kita perlu meneliti lebih jauh. Kenapa? Satu hal di antaranya kita akan berbenturan, misalkan pada bulan Dzulhijjah, tanggal 13 itu masih termasuk hari tasyrik. Kalau kita akan puasa Bid, memang puasa Bid itu 3 hari di tanggal 13, 14, dan 15. Namun yang disebut dengan puasa 3 hari setiap bulan, memang di lain hadis sudah disebutkan bahwa beliau tidak peduli pada tanggal berapapun. Apabila kita memahami seperti itu dari hadis ini, maka misalkan kita puasa di tanggal 17, 18, 19, ataupun semacam berpencar, itu ada kebolehannya. Ini apabila kita memahami dari hadis yang beliau tidak peduli pada tanggal berapapun. Nah, itulah yang kita perlu memperdalam atau mempelajari lebih jauh hadis-hadis yang ada. Dengan demikian menuntut kita untuk paham, mengerti bahasa Arab, mengerti kaidahnya, mengerti asbabul wurudnya, sebab-sebab terjadinya hadis tersebut. Kemudian juga secara tarikhnya itu lebih dahulu mana, itu kita perlu meneliti. Maka termasuk aplikasi Jawami'ul Kalim itu kita bisa melihat secara tarikh perawi tersebut hidup tahun berapa, wafat tahun berapa, kemudian sambung tidak, untuk mengetahui bahwa hadis tersebut betul-betul dari Nabi,
Kemudian beliau bersabda itu diperkirakan tahun berapa, apakah sesudah hijrah atau sebelum hijrah. Nah, itulah yang kita perlu betul-betul mengerti bahasa Arab. Itu sebagai pengantar awal. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, silakan. Ya, perlu saya tambahkan bahwa beberapa aplikasi yang kita sudah memilikinya memang perlu atau membutuhkan tenaga, membutuhkan orang-orang yang sering boleh dikatakan bongkar-bongkar aplikasi tersebut atau membuka aplikasi tersebut. Di antaranya ada Maktabah Samilah yang sudah populer, kemudian yang bisa dilihat di layar itu Jawami'ul Kalim, kemudian ada juga Hadis Suf. Hadis Suf itu aplikasi yang berisi 14 kitab hadis dengan terjemahnya, yang alhamdulillah pada pertemuan kemarin itu ada saudara kita yang sudah memakainya untuk atau membukanya ketika perlu penjelasan dari hadis riwayat siapa, kemudian terjemahnya bagaimana, juga sudah ada yang bisa membantu kepada Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Kemudian ada juga hadis kitab untuk fikih. Memang ada beberapa. Sedangkan isi kitabnya banyak sekali. Maka misalkan kita mendapatkan suatu hadis, perlu ngecek sahih apa tidak, itu bisa kita lihat lewat aplikasi. Karena kalau kita akan membuka satu persatu, perlu datang ke perpustakaan, silakan, boleh, bisa. Namun secara instan, kalau memang ada aplikasi, kita bisa cek lewat aplikasi tersebut sebagai awal. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda ditemukan, maka kita perlu cek langsung ke perpustakaan. Maka betul-betul hadis yang kita dapatkan itu ada dan sahih atau tidaknya bisa kita cek. Mari, kalau ada yang perlu disampaikan. Dari satu wahyu mungkin. Tidak ada. Yang dari Pontianak, nah, untuk mendapatkan aplikasi tersebut, silakan untuk bersiap-siap atau menyiapkan hadis eksternal yang bisa dibawa untuk mengcopy aplikasi yang ada. Kemudian setelah di-copy bisa dipasang atau diinstal di
laptop atau di komputer untuk dipelajari, dibuka buku dan sebagainya. Untuk install pun ada, misalkan Jawami'ul Kalim ini memerlukan program atau aplikasi tambahan, yaitu framework network yang paling tidak versi 3.5. Itu yang dibutuhkan. Sehingga saat install betul-betul ada, sudah tersedia di laptop atau komputer kita network framework untuk bisa membuka program Jawami'ul Kalim. Ya, ini Jawami'ul Kalim yang tadi seperti di layar komputer itu, untuk mengetahui atau meneliti suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih ataupun tidak. Juga seperti Ahad kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki aplikasi di Android Hadis 9 Imam, itu kita juga bisa melihat suatu hadis tersebut sahih atau tidak, yang boleh dikatakan secara instan, karena di sana juga ada notifikasi hadis ini sahih atau hasan atau gharib dan sebagainya. Kalau di kitab Tirmidzi memang Imam Tirmidzi juga sering sudah beliau sampaikan atau beliau teliti, hadis yang beliau bawakan itu mungkin hadza hadisun hasanun sahihun, misalnya disebutkan begitu, berarti ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian ada juga hadza hadisun hasanun gharibun, berarti ini hadis hasan gharib. Gharib berarti diriwayatkan dari satu jalan. Kemudian juga lain-lain catatan tentang kesahihan hadis yang beliau bawakan. Sedangkan di kitab yang lain itu kita perlu meneliti hadis tersebut. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperdalam mudah mengetahui atau juga semacam meneliti hadis yang ada. Mari kalau ada yang akan disampaikan. Kira-kira Bapak, Ibu, dan Saudara sudah ada yang install aplikasi Kitab 9 Imam atau belum? Sudah ada? Kitab apa tadi? Kitab 9 Imam. 9 Imam ya sudah sih. Di CHM ada. Bukan yang di CHM, yang aplikasi. Karena kalau yang di CHM kan kita tidak tahu hadis tersebut sahih atau ya, tidak, kan kita perlu. Kalau yang versi trialnya masih ada lightnya, versi lightnya. Oh ya. 3 hadis. Di versi trial ataupun yang light itu di situ memang juga ada ditunjukkan, justru itu dari situ kita bisa belajar, walaupun saat kita tidak bisa ditampilkan semuanya yang ada, hanya ditampilkan 3 saja. Namun di situ kita bisa berlatih untuk melihat hadis tersebut sahih
ataupun dhaif. Kalau dhaifnya di mana kita bisa melihat lewat aplikasi Kitab 9 Imam. Mari yang lain kalau ada yang perlu disampaikan. Atau mungkin ada usulan. Mungkin bisa dikasih contoh Ustaz cara apa? Melihat suatu hadis, kemudian perawinya, terus status perawinya, terus melihat status hadisnya itu kan salah satu contoh dari penggunaan kitab 9 Imam tadi mungkin. Kemudian yang berikutnya mungkin nanti pas nanti Ustaz mau mereview lagi tentang apa namanya instalasi bahasa Arab instalasi bahasa Arab di laptop maupun di Android gitu. Apakah nanti pas awal pertemuan atau sekarang mau direview lagi? Oke. Sebenarnya saya ingin review yang Kitab 9 Imam. Namun tolong bisa yang hostnya untuk HP yang monitor bisa di view. Bisa nih di view. Untuk HP yang untuk layar yang monitor di view. Karena aplikasi saya yang Kitab 9 Imam di monitor. Sudah belum Pak Yul? Yang ada jamnya ini ya Tad ya, 22618 ini ya. Bukan, yang satunya. Yang satunya? Yang ID-nya monitor. Oh, siap. Nggak bisa dipindah, Tad. Nggak bisa dipindah. Sudah dipin. Mungkin Pak Pomo bisa ngeklik yang monitor. Ini sudah dipin di Al-Mumtaz yang ada jamnya itu. Kalau yang monitor kok saya klik nggak mau ya?
Pak Sartono mungkin Ustaz. Oh iya Pak Sartono. Oke. Mungkin di lock sama Pak Sartono ya? Enggak itu. Ini Pak Sartono bisa monitor, bisa mencet, bisa ngepin yang monitor. di monitor bisa ada. Oh, enggak ada ya? Tapi sementara masih gambar Ustadz ini di monitor nih. Oh iya. Ya saya pakai gallery view aja biar kelihatan semua. Belum. Udah kelihatan wajahnya Ustaz Ar. Oke, udah kelihatan sekarang. Backup data secara online, Yang di laptop ya? antar perangkat. Kalau yang di laptop sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Cuman belum masih terlalu tepi gitu, belum tengah-tengah. Sudah bisa dilihat ya? Sudah Ustaz, cuman kecil. Ya. Ya, ini yang maksud saya tadi yang di laptop dengan ID monitor kalau bisa di view, saya tampilkan langsung yang di Android atau yang di HP. Karena belum bisa yang bisa kelihatan yang di laptop, ya seperti ini tampilan yang ada di laptop. Jadi katakanlah ini kita melihat hadis dari Nasai, hadis yang pertama. Di kanan atas ada catatan hadis tersebut adalah sahih. Bapak, Ibu, dan saudara juga bisa melihat yang di Android atau yang di HP. Kalau ada dua, yang satu untuk monitor ini, yang satu yang sudah ada aplikasinya bisa dibuka atau bisa dilihat untuk perbandingan. Jadi kadang kita bisa langsung melihat catatan hadis ini sahih apa tidaknya. Misalnya yang contoh yang dibuka adalah hadis Nasai, hadis yang pertama. Kemudian di kanan atas sudah ada catatan sahih. Di mana yang saya jelaskan kemarin
di sebelah kanannya tulisan sokeh ini ada gambar 2 orang. Ini apabila kita klik akan memunculkan data-data sanad atau perawi hadis tersebut. Misalkan ini sudah saya klik, yang disebut atau dicatat sokeh tersebut, bahwa data dari perawi yang ada dari hadis tersebut, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr. Ini adalah sahabat sehingga tidak dijarah. Jadi tampilannya seperti ini, bisa dilihat di layar. Ada catatan more detail atau kalau dalam bahasa Indonesia selengkapnya. Ini adalah untuk melihat jarah ta'dil atau keadaan perawi yang ada. Misalkan yang pertama adalah dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Kalau sahabat itu tidak dijarah, sehingga catatan jarah atau ta'dilnya tidak ada. Kemudian kalau kita lihat yang sesudahnya, yang atas nama Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, itu adalah tabi'in kalangan pertengahan. Tentang perawi ini ada mau detail atau lebih detailnya, bisa kita lihat. Nah, di sini akan muncul generasi keberapa, kunyah siapa, dan sebagainya. Jadi yang tadi putra Abdurrahman bin Auf itu Abu Zar'ah mengatakan sikot imam. Sikot itu kuat, imam berarti pemimpin. Sehingga dia termasuk takdil. Termasuk takdil atau yang adil. Bisa dipercaya, bisa diterima. Kemudian juga kita tarik ke bawah lagi untuk perawi di bawahnya atau sudah tadi ada Muhammad bin Muslim dan seterusnya, itu termasuk generasi tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan. Kemudian keadaan jarah ta'dilnya bagaimana? Bisa kita klik di more detail atau selengkapnya untuk mengetahui keadaan jarah ta'dilnya. Maka dalam catatan itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai dia itu fikih, faqih, hafid, dan mutqin. Nah, sebagaimana juga Ustadz Masjid itu sering menjelaskan, apabila perawi itu dinilai dengan penilaian yang double-double begini, itu lebih kuat lagi. Double bagaimana? Ini ada dia faqih, ahli fikih, kemudian hafid, beliau adalah termasuk hafid penghafal, kemudian mutqin, dia lebih itqan, lebih lagi. Kalau hanya satu, misalkan faqih saja atau sikot saja, itu sudah cukup. Namun kalau disebut sikot sahabat atau faqih, mutqin, kemudian hafid dan sebagainya sampai double, itu akan lebih menguatkan dari jarah ataupun ta'dil perawi tersebut.
termasuk juga yang jarh atau celaan. Kalau sampai di double-double, padahal itu celah, itu lebih menguatkan celanya. Tapi kalau hanya misalkan layinun atau hanya satu saja disebut satu, itu masih termasuk ringan. Itulah bagaimana kita belajar untuk melihat hadis itu sahih atau tidak. Misalkan kalau hadis yang pertama ini adalah hadis yang sahih, sehingga apabila kita melihat tadi perawi-perawi jelas banyak perawi bahwa perawi tersebut adalah termasuk yang sahih atau sikot, sahabat dan sebagainya. Nah, kalau di sini tadi di blok sahih itu ada tulisan N garis miring A, berarti belum ada notifikasinya, maka kita perlu melihat yang tadi, gambar dua orang itu kita klik, kemudian kita lihat dari perawi yang tercela atau mungkin bahkan dituduh pendusta. Apabila ada perawi yang dituduh pendusta, itu berarti hadis tersebut adalah lemah. Ini dalam kita belajar membuka aplikasi Kitab 9 Imam, baik yang di laptop maupun yang di Android. Kita belajar melihat kesahihan hadis lewat aplikasi Kitab 9 Imam. Sehingga berbahagialah kita yang bisa memiliki aplikasi walaupun mungkin yang versi light atau yang gratis, walaupun saat kita search ditampilkan 3 hadis yang terkait, alangkah lebih bahagia lagi kalau kita bisa memiliki yang versi pro atau yang berbayar. Karena saat kita search akan ditampilkan semua yang bersesuaian dengan yang kita cari. Kemudian kita juga lebih bisa leluasa untuk melihat, ngecek, jadi melihat hadis tersebut sahih atau tidaknya. Karena kita bisa membandingkan lebih banyak lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah tahu bahasa Arab, maka dari sanad-sanad ini, karena ini juga bisa kita copy, kita blok, kemudian kita copy, kita salin, kita paste di aplikasi Word, Microsoft Word misalnya. Kemudian di situ kita bisa membuat catatan-catatan dari hadis tersebut. Misalkan sanad yang bernama Qutaibah. Ini kan akhbarana Qutaibah ibni Sa'id qala hadatsana Sufyan dan Zuhri dan Abi Salamah dan Abi Hurairah. Berarti perawi-perawi yang ada adalah Abu Hurairah, kemudian disampaikan kepada Abu Salamah, kemudian Abu Salamah kepada Zuhri, kemudian Zuhri kepada Sufyan, berikutnya adalah Qutaibah bin Sa'id, di mana setelah Qutaibah bin Sa'id ini sampai kepada Imam Nasa'i yang menuliskan hadis. Nah, dari sanad-sanad itu misalkan Qutaibah bin Sa'id, dia bagaimana bisa kita lihat tadi lewat ngeklik gambar dua orang
yang di sebelah catatan itu. Baik itu yang sudah ada catatan sahih atau dhaif. Kalau misalkan dhaif, kemudian kita bisa melihat kok dikatakan dhaif itu dhaifnya di mana atau siapa yang perawi siapa yang dhaif. Apalagi kalau catatannya itu belum ada, misalkan masih tadi ditulis dengan N garis miring A. Itu betul-betul kita perlu mengetahui tentang perawi-perawi yang ada di hadis tersebut. Itu yang kita preview dari komputer. Mungkin sebelum diteruskan ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ini Ustaz, saya pernah install 9 Imam tapi tampilannya tidak seperti ini. Dan bisa digunakan kalau tahun di komputer itu dibuat tahun lama, 2011 atau berapa, itu baru bisa. Jadi tampilannya kayaknya yang lama. Oh ya. Ya, betul, itu yang versi awal memang harus memakai aplikasi seperti itu karena dia terinstall di MySQL. Perlu bantuan dengan aplikasi MySQL. Kalau yang seperti yang di layar ini memang sudah langsung bisa kita install di laptop, baik itu Windows 7, kemudian Windows 8, termasuk juga Windows 10 ini. Sudah langsung kompatibel, hanya itu tadi. Tinggal kita mencari yang versi berbayar atau yang versi gratis. Itu. Kalau yang versi lama itu kita ngeceknya juga ada, kalau Bapak dan Saudara masih mempunyai, bisa juga ngecek kesohihan hadis, namun perlu ngeklik dengan mode yang lain. Perlu melihat boleh dikatakan sebagai pohon sanad. Kalau pohon sanad itu seperti tadi, yang paling atas itu adalah sahabat, kemudian di bawahnya tabiin, bawahnya lagi tabiin, dan seterusnya. Kalau seperti yang di hadis Nasa'i nomor 1 ini berarti paling atas adalah Abu Hurairah. Di pohon riwayatnya nanti kalau diklik Abu Hurairah akan muncul, oh dia sahabat, tidak dijarah. Kemudian klik di bawahnya ada Abu Salamah, akan diklik, maka akan ditunjukkan Abu Salamah itu sebagai kunyah, nama aslinya siapa, kemudian jarah takdirnya bagaimana, itu juga bisa kita lihat walaupun aplikasi yang lama. Hanya modenya atau tampilannya itu beda dengan yang versi baru ini. Begitu. Mungkin ada lagi. Mari silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Joko Bandung Ustaz. Itu Ya. yang versi berbayar sama gratis niku bedanya kelebihannya napa mawon nggih kalau dilihat dari fitur-fiturnya gitu. Ya, kalau secara fitur
yang berbayar saat kita set dengan kata zakat, misalkan begitu. Maka hadis semuanya yang terkait ada zakat akan ditampilkan. Tapi kalau yang versi gratis, itu yang ditampilkan hanya 3 hadis. Padahal kitab 9 Imam kan ada 9 buku. Ya. Ada 9 buku. Kalau ditampilkan hanya 3 kan tidak mencakup semuanya. Nah, kalau kita ambil yang versi yang berbayar, maka di semua kitab itu akan ditampilkan. Kalau semua ditampilkan, itu kita juga bisa langsung semacam melihat secara sekilas hadis tersebut mutawatir atau tidak. Secara sekilas. Maksudnya mutawatir, kalau hadis itu katakanlah kitab 9 Imam semua meriwayatkan, kemudian kita lihat dari perawi-perawinya itu memang berbeda. Jadi berarti jalurnya juga berbeda. Kok hadisnya matannya itu sama, berarti hadis tersebut mutawatir. Begitu Pak Joko. Itu bayarnya kemana nih? Itu ada. Silakan diklik saja, baik yang di Android maupun yang di komputer. Di situ kan ada jaringannya mana. Yang jelas beberapa waktu kemarin yang saya ketahui, kalau kita ingin berlangganan sebulan itu dengan sekitar 20.000, kalau kita ingin berlangganan setahun itu sekitar 120. Mungkin ada lagi yang lain. Mari. Katanya Tat. Iya, silakan. Tapi ini secara politik ini. Kemarin waktu saya mau mengeksekusi nasihat Ustadz untuk beli yang pro, itu kan ada 3 pilihan Tat. Yeah. Yang pertama untuk satu sistem operasi, apakah Android saja atau iPad saja. Harganya X gitu misalkan. Kemudian kalau 2 sistem operasi individu itu harganya lebih murah lagi. Kemudian kalau 6 orang itu lebih murah lagi kan. Nah, ketika saya mau mengeksekusi kan, wah bagusnya yang 6 orang sekalian ini karena lebih murah, diskonnya lebih banyak itu 60% atau berapa gitu. Oh iya. Untuk 2 bulannya. Nah itu kalau mungkin bisa nggak saya eksekusi, kemudian nanti saya share ke teman-teman yang ada di sini gitu? Caranya gimana, Kak?
Ya, silakan ya. Justru dengan hal ini sudah merupakan pemberitahuan dari Pak Wahyul untuk mengajak teman-teman untuk bareng-bareng untuk mendapatkan keringanan tersebut. Karena dengan keringanan itu kita bisa bareng-bareng pula membuka atau eksplor aplikasi secara bareng-bareng. Kita bisa misalkan hadis riwayat Muslim nomor 138. Ayo kita buka bareng-bareng hadis tersebut, sahih apa tidak. Kemudian misalkan ada keterangan dhaifnya di mana perawi siapa yang dijarah, itu kita bisa buka bareng-bareng, kemudian buat catatan bareng-bareng juga untuk mengetahui, oh misalkan hadis jadi dengan set itu. Oke, baik. Oke, jadi mungkin sekaligus mengumumkan bagi teman-teman yang mau menghendaki bareng-bareng, nanti bisa kontak kami via Japri atau langsung ke bahasa Arab for beginner kalau yang menghendaki. Limited edition karena 6 orang saja. Kita jadi semangat. Kemarin mau saya eksekusi, wah ini sayang, siapa ini ya yang mau ikut nih? Oke, terima kasih. Jadi malah jadi kabar gembira bagi kita semua kan. Misalkan tadi kan kita lihat secara global, misalkan kita langganannya atau berlangganan cuma sebulan kan dengan fee yang sekian itu kan terasa mahal. Kalau kita berlangganan setahun, ternyata cost-nya bisa lebih menurun. Kemudian informasi lagi dari yang disampaikan Ustadz Wahyu tadi, dengan membeli bareng-bareng berenam, itu bisa lebih ringan lagi. Nah, itu kan merupakan kebahagiaan tersendiri. Kita bisa eksplor secara maksimal atau secara optimal pada aplikasi Kitab 9 Imam itu. Jadi untuk Bapak dan Saudara bisa mendaftarkan diri ke Ustadz Wahyul, bisa lewat grup atau bisa Japri, sehingga saat kita katakanlah untuk memberikan contoh ini, kita betul-betul bisa eksplor secara maksimal dan kita bisa buka bareng-bareng. Gitu Pak Yul. Oke Ustadz, terima kasih. Siap, standby. Mungkin yang lain? Ini Ustadz, kalau yang mau gabung itu mungkin caranya seperti apa tuh? Apa yang harus dipenuhi dulu seperti itu? Untuk gabung mana? Yang tadi ditawarin oleh Ustadz Wahyu tadi itu. Ya, bisa langsung atau mungkin Pak Yul bisa menyampaikan sehingga yang lain juga tahu. Monggo Pak Yul. Atau kalau masih sibuk nanti secara tertulis itu enggak masalah Ustadz, lewat grup enggak apa-apa. Mungkin masih sibuk beliau, enggak apa-apa lah. Oh, oke. Yang lain? Itu mau yang bulanan atau yang tahunan Ustadz Wahyu? Ada. Halo? Iya. Gimana? Mau ngambil yang
bulanan atau yang tahunan nanti kalau yang tadi user 6 yang 6 tadi? Kan pilihannya cuma ada 2 bulan atau 1 tahun. Memang kalau yang 1 tahun lebih hemat lagi. Kalau mau coba yang 2 bulan dulu juga nggak apa-apa, kita sama-sama 2 bulan dulu. Nah, nanti kalau sudah cocok setahun. Kalau mau yang 1 tahun memang lebih hemat lagi. Jadi pilihannya 2 bulan atau 1 tahun. Kemudian masing-masing periode itu ada yang 1 sistem operasi, semua sistem operasi individu, atau 6 orang semua sistem operasi. Sehingga lebih hemat. Mana Bang Jaka? Kumaha? Pada dicandak ya teh? Saya itu dicandak apa saya doang? sekedap. Abi nyobaan muka yang sekedap. Makeup Pro. Oh ini yang ada yang Android only 15.000 ini ya, Ustaz ya? Iya betul. All platform 9. Kalau all platform ini apa ini? Semuanya, bisa tablet, bisa laptop, bisa iPad. Saya nge-share yang itu. Nge-share yang itu sama yang 6 orang itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Android aja kayak saya ini mungkin yang 15.000 ini ya 2 bulan ya? Nah itu tapi seorang tuh ya? Ya seorang. Sendirian. Tapi untuk misalnya sendirian sama 6 secara penggunaannya sama aja ya? Iya sama. Oh iya. Sama. Kalau 6 orang kan itu all platform itu 6 orang itu. Ya, yang 6 orang ini 29.000 itu 1 orang atau semuanya? Semuanya. Oh semuanya ya? Semua, makanya lebih hemat pol itu. Jadi 6 orang itu 29.000. Nanti yang didaftarkan apanya tuh, Ustaz? Nanti kan saya juga belum nyoba nih. Maka nanti saya tak eksekusi dulu, shred gitu kan. Nanti apa yang diperlukan, misalkan nomor telepon dan seterusnya, nanti makanya saya perlu pendataan dulu kan. Mungkin dia mau pakainya alamat email kali atau apa, belum ngerti juga. Aduh, jadi, saya bisa nih ya. Ya sih kuring ngiringan lah. Aduh, betul nyandak sabaraha dulu obat kita. Ngiringan lah 2 bulan we lah. 2 bulan lah. Ustaz masa 2 bulan 1 tahun atuh lah. Subsidi ku abdi lah. Pan kedah ieu heula. Cubian heulanya. Cubian heula lah gitu. Mangga dicubian eta mah es lilin atuh, mangga dicubian. Kepada familiar heula ke pamitos lancar sampai 1 tahun gitu Ustaz. Siap. Oke. Siapa lagi yang mau ikut nih? Pak Pomo ikut enggak, Pak Pomo? Admin foto Indonesia untuk 95 ngambil yang mana gitu dulu. Ustaz. Pak Joko ambilnya yang 2 bulan. Pak Pomo, Pak Sartono, Pak Bandi, siapa aja? Ada juga Pak Sugeng Bojonegoro. Oh ya, Pak Giarto. Jadi silakan kan apabila kita bisa mengeksplor yang lebih tadi, kita bisa menemukan semua yang di search untuk barang-barang. Coba saya eksekusi ya tadi. Kitab 96. Encyclopedia hadis. Nah ini family 6 user 29.000 2 bulan. Oke ya, saya ambil ya. Subscribe now. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 29.000 per percobaan 2 bulan. Percobaannya 2 bulan. Harganya 30.000 lah ya.
30.000. Kemudian nanti mulai bulan Desember 30.000 per bulan. Nah, Bapak, kita coba dulu ya. Ini bisa dibatalkan kapan saja, Pak. Lanjutkan. Ini verifikasi sekarang. Di share screen, Ustaz. Ini sudah saya eksekusi loh ya. Teman-teman jangan beli ya. Oh, iya, Jangan siap, siap. beli. Jangan beli, ini sudah saya bayar. Nah, metode pembayaran Mastercard. Oke, sip ya. Mastercard 7034. Oke. Itu harus diisi. Tanggal berakhir tidak boleh di waktu lampau. Untuk mengaktifkan metode pembayaran, verifikasi kode. Siap. CV-nya. Selesai. Bapak dan Saudara bisa lihat di layar yang di laptop saya untuk hadis Nasa'i yang nomor 17. Kalau kita lihat catatannya adalah hadis Hasan Sahih. Di mana kalau hadis-hadis sebelumnya adalah catatannya hadis Sahih. Nah, dengan demikian kita bisa membandingkan kenapa hadis yang nomor 17 itu catatannya kok Hasan Sahih bukan Sahih. Perbedaannya apa? Perbedaannya di mana? Itulah yang perlu kita belajar banyak. Katakanlah aplikasi yang sudah ada dengan ada terjemahannya adalah kitab 9 Imam ini. Kalau kita bisa bersama-sama membuka bareng-bareng, kita bisa membandingkan. Misalnya tadi kita klik ke perawinya. Yang paling atas adalah sahabat, yaitu tidak dijarah atau tidak ada celahnya. Maka tinggal kita melihat ke perawi-perawi di bawahnya. Selengkapnya bagaimana. Kalau itu tadi catatannya adalah sahih, maka kita yakin bahwa perawi-perawinya adalah yang sikot, sahabat, atau yang kuat-kuat. Kalau kemudian berubah menjadi Hasan Sahih itu berarti derajatnya adalah di bawah dari hadis yang sahih. Tentu ada perawi yang derajatnya juga di bawah yang menjadikan catatan hadis tersebut ada menjadi Hasan Sahih. Maka itu kita perlu ngecek atau belajar mempelajari perawi siapa yang mungkin ada cacatnya atau ada jarahnya. Maka dengan kita ngeklik seperti tadi gambar dua orang itu, kemudian kita cek satu persatu dari perawi tersebut. Kalau kita menemukan ada perawi yang dijarah, misalkan disebutkan buruk hafalannya, oh berarti perawi si fulan itu buruk hafalannya. Kemudian kalau kita nanti mendapati lagi perawi yang sama, itu berarti juga akan menjadikan hadis yang dibawakan itu juga akan menjadi
berkurang nilainya dari hadis yang sahih. Itulah makanya monggo silakan nanti kalau sudah dapat yang pro itu kita bisa langsung semacam belajar diskusi lewat grup juga, lewat grup. Caranya bagaimana? Misalkan kita ayo bareng-bareng buka hadis Abu Dawud nomor 9. Riwayatnya atau perawinya bagaimana? Catatannya bagaimana? Akan lebih asik apabila catatan hadisnya atau kesohihan itu belum ada. Maka kita perlu meneliti lebih jeli lagi dari perawi-perawi yang ada. Kemudian kita buka satu persatu lewat aplikasi itu, kita lihat apakah ada yang cacat atau ada yang dicela, siapa. Itu bisa kita diskusikan di grup juga. Ini untuk membiasakan kita bagaimana ngecek suatu hadis itu sahih atau tidak. Memang karena kita tahapnya masih tahap belajar, kita tidak mungkin langsung semacam bisa mengidentifikasi, oh ini hadis sahih, oh ini hadis dhaif. Maka kita mulai belajar dari para ahli yang sudah mengumpulkan hadis dan mentahrijnya. Oh ini hadis sahih, bagaimana? Oh ini hadis yang hasan sahih, oh ini hadis yang dhaif, dan seterusnya. Kita perlu belajar lewat hal tersebut. Makanya monggo perlu kita menambah semangat betul-betul dengan ghairah yang besar dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena di samping itu, di samping tadi kita melihat secara perawi, nanti kita juga perlu tahu matan yang ada. Karena dalam hal ilmu hadis ini memang banyak sekali cabangnya, macamnya. Karena tadi misalkan kita perlu meneliti hadis ini asbabul wurudnya apa, kemudian turunnya di mana, itu kita bisa juga menyelidiki apabila kita tahu bahasa Arab. Karena kadang satu hadis itu dengan matan yang berbeda atau dengan perawi yang berbeda, sehingga tadi disebutkan hadis mutawatir, hadis yang bersesuaian, walaupun matanya berbeda, namun kalau senada, karena boleh jadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik dari hadis yang sama, mungkin secara lafadz ada perbedaan. Nah ini bisa kita ketahui apakah memang hadis tersebut bareng-bareng diterima bersama Nabi, atau mungkin di saat yang lain. Itu kita perlu belajar atau menyelidikinya. Demikian yang perlu Ustaz, mohon izin sebentar, Ustaz, memberi informasi. Ini alhamdulillah sudah kami upgrade sesuai dengan saran Ustaz kemarin. Sekarang sudah pro, alhamdulillah. Kemudian, alhamdulillah sudah kami bayar juga. Kemudian bagi rekan-rekan yang menghendaki untuk bisa mendapatkan pro semua, ini tolong alamat email. Nanti kami bisa menambahkan 6 anggota lagi untuk bisa menggunakan ensiklopedia 9 Imam yang pro. Maka tolong alamat email yang digunakan untuk membuat akun di ensiklopedia 9 Imam. Jadi kita harus punya akun dulu di ensiklopedia 9 Imam, itu daftarnya kan pakai email.
Nah, email itu nanti dikirimkan ke kami sehingga nanti insya Allah otomatis upgrade ke Pro. Maka langkah pertama adalah membuat akun di Ensiklopedia Kitab 9 Imam, ya. Nanti kalau sudah bisa login, nah nanti alamat emailnya itu dikirimkan ke kami, baik melewati Telegram ini atau bisa japri ke kami. Kami akan tambahkan di aplikasi ini. Nah, Ustaz, terima kasih. Ya, silakan Bapak dan Saudara untuk bisa registrasi ke Pro sehingga saat kita buka Kitab 9 Imam bisa secara leluasa. Karena di Pro semua fasilitas diberikan. Oke. Jadi ini satu langkah dalam kita mempelajari dinullah itu Allah memudahkan lewat aplikasi Kitab 9 Imam. Juga masih menunggu aplikasi-aplikasi yang lain yang tadi saya contohkan, yang tentu saja menuntut kita untuk bisa berbahasa Arab. Karena betul-betul aplikasinya dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau yang di Kitab 9 Imam itu kita sebagai bangsa Indonesia dimudahkan ada aplikasi yang dengan bahasa Indonesia dan ada terjemahnya. Monggo silakan kalau ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri. Ayo tadi. Ya, silakan. Ya, terus kan sudah kan imam nih. Ya. Ya. Terputus. Kan imam. Silakan, tadi terputus. Adik kan harus ini. Apa email yang baru lagi Ustaz? Oke. Coba diulang. Terputus-putus. Halo. Ya, silakan. Sudah. Kitab 9 Imam. Untuk akan apa yang tadi ya. Terputus lagi. Setengah tujuh nih, paling lama setengah tujuh. Berangkat dari rumah, foto-foto dulu kan cuma 10 menit. Foto dulu, musyawaratan dulu. Ya lanjut Ustaz. Ya, silakan. Kita kasih contoh. Oh ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berusaha untuk belajar, kita termasuk untuk fasilitas yang bisa membantu kita dalam memperdalam dinullah itu dengan aplikasi Kitab 9 Imam. Kita berusaha untuk mempelajarinya. Insya Allah kita nanti bisa bareng-bareng explore yang ada di Kitab 9 Imam. Mulai dari hal yang mudah
yang sudah Allah mudahkan untuk kita. Sambil kita tetap mempelajari bahasa Arab, mudah-mudahan nanti bisa untuk explore aplikasi yang lain. Apalagi dalam Maktabah Syamilah itu yang di dalamnya terdapat 32.000 judul kitab atau judul buku, di mana setiap kitab itu ada juznya atau jilidnya, kadang ada yang sampai 42, padahal setiap buku halamannya juga ratusan halaman, atau juga kadang sampai ribuan halaman. Misalkan Muslim itu ada halaman 1204 dan seterusnya. Yang itu kita perlu mempelajarinya. Dengan kita mengetahui bahasa Arab, insya Allah fasilitas search yang ada bisa kita gunakan. Karena kalau kita harus membuka satu persatu dari halaman 1 sampai selesai, halaman 1 sampai selesai, dan seterusnya, sejumlah kitab puluhan ribu tersebut rasanya tidak mungkin. Maka dengan adanya fasilitas aplikasi yang Allah mudahkan ini, mudah-mudahan akan menjadikan iman kita lebih meningkat, dan betul-betul Allah sudah membentangkan ilmu yang ada untuk kita bisa memperdalam dinullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada guna dan manfaatnya untuk kita, untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Cukup sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.